Salam SN, salam kompak selalu. Kembali ketemu dengan saya Agus Adizal Alwi Syikmat dan redaktur pelaksana Suara Nusantara dan koran sn.com dan teman diskusi saya untuk kupas tuntas ulas berita Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam. Dan kita kembali ulas berita Ded Ya. di YouTube Lensa SN, dan kita mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN karena tayangan YouTube ulas berita itu mendapat apresiasi yang cukup tinggi Ded ya. Iya, Kak. Dari penonton Lensa SN dan masyarakat Sumatera Selatan. Dan hari ini ulas berita masuk episode ke 272 Selasa 6 Mei 2025. Dan kita langsung saja Ded ya. Ya. Kita ulas berita yang pertama, sesi pertama itu masih tentang penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak Ded ya. Ada info atau keterangan terkini dari Kejati Sumsel hari ini. Ya. Silakan Dedi. Ya, keterangan dari Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi atau Wakajati Sumsel, Pipuk Firman Priyadi SMH Kak ya, yang mana terkait perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cindi tersebut, dikatakannya bahwa proses penyidikan dugaan kasus korupsi tersebut masih terus berjalan Kak ya. Bahkan Wakajati Sumsel menegaskan bahwa dalam proses penyidikan tersebut banyak tahapan yang dilakukan penyidikan, di mana dikatakan Wakajati Sumsel penyidikannya mulai dari tahap persiapan, tahap pelelangan, tahap pelaksanaan, dan cagar budaya yang ada di lokasi yang merupakan bagian dari peristiwanya Kak. Cukup banyak ya yang masuk wilayah penyidikan ini ya, Iya. dari Kejati Sumsel ya. Selain itu Wakajati juga bercerita tentang penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ini. Silakan Dedi. Ya, saat ditanya wartawan Kak ya terkait jumlah kerugian negaranya, dikatakannya sejauh ini masih dalam proses penghitungan Kak ya. Selain itu untuk apakah tersangkanya ada target untuk penetapan tersangkanya, dikatakan Wakajati Sumsel bahwa terkait penetapan tersangka tidak memiliki target karena penetapan tersangkanya tidak bisa berandai-andai karena menurutnya penetapan tersangka harus tergantung dengan alat buktinya Kak. Jadi belum ada tenggat waktu untuk penetapan tersangka dalam penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ini. Benar itu Dedi? Iya Kak. Apalagi keterangan dari Wakajati Sumsel. Silakan Dedi. Ya, Wakajati Sumsel menegaskan bahwa proses penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi tersebut hingga kini berjalan di Kejati Sumsel Kak. Tadi kesempatan wawancara dan ketemu dengan Wakajati Sumsel di mana tadi? Bertemu dengan Wakajati Sumsel saat Wakajati Sumsel didampingi Kajari Palembang, Sekda Sumsel, dan juga Ketua PN Pengadilan Negeri Palembang melakukan peninjauan di Museum Tekstil Palembang Kak ya, di mana Museum Tekstil Palembang tersebut saat ini dijadikan gedung sementara Pengadilan Negeri Palembang karena gedung Pengadilan Negeri Palembang yang berada di Jalan Kapten Arifai Kota Palembang kini sedang direnovasi Kak. Sebagai informasi juga ini ya untuk penonton Lensa SN ya. Kemudian tadi infonya di Kejati ada pemeriksaan pejabat pemerintah Provinsi Sumsel ya, Iya, Kak. terkait penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ini. Silakan Dedi. Ya, dari keterangan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Kasari SMH Kak ya, bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi Pasar Cindi pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 ada 2 saksi yang dilakukan pemeriksaan, di mana dikatakan Fani Yulia Kasari SMH, kedua saksi yang diperiksa tersebut merupakan mantan Kepala Bapenda Sumsel tahun 2015 dan juga mantan Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sumsel tahun 2014 Kak. Tentang materi pemeriksaan ada cerita atau keterangan dari Kejati Sumsel? Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Olekasari SMA tidak menjelaskan terkait materi perkara Kak ya. Namun dikatakannya bahwa proses penyidikan dalam rangka pendalaman dan pengumpulan alat bukti untuk mencari dan mengungkap tersangkanya. Bahkan yang dikatakan Fani Olekasari SMH dalam pemeriksaan terhadap kedua saksi tersebut, tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus mengajukan sekitar 20 pertanyaan Kak. Tadi diterangkan oleh Wakajati Sumsel ya, cukup banyak juga ya materi penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejati Sumsel untuk penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ya. Dan kita sekarang bicara tentang BPHTB ya, di mana ada Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan bercerita tentang mengulas ya tentang BPHTB yang kaitannya dengan penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ini. Apa cerita dari Kak Ferry Kurniawan? Silakan Dedi. Ya Kak, Deputi Kamaki Sumsel Insinyur Ferry Kurniawan Kak ya, mengatakan bahwa terkait BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Pasar Cindi,
ketika itu penyetorannya ada pengurangan nggak ya, di mana menurut Ferry Kurniawan penyetoran BPHTB tersebut dilakukan di saat adanya perubahan status lahan, di mana lahan yang tadinya milik pemerintah digunakan berdasarkan hak pakai berubah menjadi HGU untuk terkait pembangunan pasar modern yang kini pembangunannya mangkrak, Kak. Dikatakan Ferry terkait hal tersebutlah disodorkan BPHTB, di mana menurutnya ada pengurangan dalam penyetoran BPHTB tersebut hingga pendapatan asli daerah atau PAD Kota Palembang mengalami pengurangan, Kak. Soal BPHTB ini juga, Dedi sempat menanyakan ya dengan mantan Kepala Biro Hukum ya, Iya, Kak. yang sempat diperiksa ke Jati Sumsel beberapa hari yang lalu ya. Iya. Apa jawaban dari mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel ya, Ya. yang saat ini menjabat salah satu wakil kepala daerah di Sumatera Selatan, Dedi ya. Ya. Silakan, Dedi. Ya, pemeriksaan mantan Kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel tersebut dilakukan ke Jati Sumsel pada Rabu 30 April 2025, Kak ya. Di mana usai menjalani pemeriksaan, Suara Nusantara dan Koran SN yang meliput pemeriksaan saksi tersebut mewawancarai saksi usai yang bersangkutan keluar dari gedung Kejati Sumsel, Kak ya. Ketika ditanya wartawan terkait BPHTB Pasar Cindi, dikatakan saksi yang merupakan mantan Kabiro Hukum Pemprov Sumsel tersebut jika dirinya tidak tahu dan silakan tanyakan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, katanya. Untuk penonton SNSN, berita yang kita ulas di YouTube SNSN, ulas berita ini sudah kita terbitkan di koransn.com dan Suara Nusantara edisi cetak. Tadi waktu ketemu dengan Wakajati Sumsel ya, saat peninjauan ya Museum Tekstil yang saat ini menjadi gedung sementara ya, Pengadilan Negeri Palembang. Mungkin ada obrolan khusus atau wawancara yang lain dengan Wakajati di luar penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak. Silakan, Dedi. Iya, Kak, terkait wawancara dengan Wakajati Sumsel tersebut, Kak ya, bahwa Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Pipu Firmansyah Priadi SMH, Kak ya, bahwa dalam perkara dugaan kasus korupsi tersebut dikatakannya dirinya diberikan tugas sebagai pengendali penyidikan perkara dugaan kasus korupsi Pasar Cindi ini, Kak. Dari itulah Wakajati Sumsel menegaskan bahwa prosesnya masih terus berjalan, di mana masih akan tetap melakukan pemeriksaan terhadap saksi, Kak. Oke. Kemudian kembali lagi tentang Pasar Cinde yang masuk dalam cagar budaya. Kita mengulas sedikit statement Pak Susno yang menyatakan bahwa ini adalah ranahnya kepolisian. Ya. Masih ingat, Dedi? Iya, Kak. Dan beritanya sudah kita terbitkan di koransn.com, Dedi ya. Ya. Silakan, Dedi. Ya, Pak Susno Duaji, tokoh masyarakat Sumsel yang juga mantan Kabares Kempori, Kak ya, mengatakan bahwa terkait perusakan cagar budaya, dikatakan Pak Susno Duaji adalah ranah pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan, Kak. Sedangkan terkait perkara yang kini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel, dikatakan Pak Susno Duaji hal tersebut dikarenakan Kejati Sumsel sedang menelusuri terkait suapnya, Kak, karena menurut Pak Susno suap merupakan bagian dari dugaan tindak pidana korupsi. Dan Pak Susno mengapresiasi ya Kejati Sumsel yang saat ini tengah melakukan penyidikan pembangunan Pasar Cindi yang mangkrak ya. Dan masyarakat Sumsel menunggu ya bagaimana kelanjutan dari penyidikan Pasar Cindi yang mangkrak ini ya. Karena sampai sekarang tersangkanya belum diumumkan ya. Dan tadi udah ada keterangan dari Wakajati ya. Tidak bisa ditenggat waktu ya intinya. Tidak bisa ditenggat waktu. Oke, jadi kita beralih ke ulas berita lainnya di sesi kedua, yaitu tentang apa tadi, Ded? Ya, Kak, terkait perkara dugaan kasus korupsi pengelolaan dana dan biaya pengganti pengelolaan darah di PMI Kota Palembang tahun 2020 sampai dengan 2023, Kak. Info terkininya ada hari ini dari Kejari Palembang, Ded ya? Ya. Silakan, Dedi. Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Hutamrin SMH, Kak ya, yang diwawancarai Suara Nusantara dan Koran SN.com menegaskan bahwa saat ini pihaknya akan mempercepat proses pemberkasan perkara mantan Wakil Wali Kota Palembang yang juga mantan Ketua PMI Kota Palembang serta suami dari tersangka mantan Wawako Palembang yang merupakan kabid di PMI Kota Palembang yang merupakan tersangka dalam dugaan kasus tersebut, Kak. Dikatakan Kajari Palembang Hutamrin SMH mempercepat proses pemberkasan perkara kedua tersangka tersebut terkait Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang sebelumnya telah menolak permohonan peradilan yang diajukan oleh mantan Wawako Kota Palembang.
soal pra-peradilan yang diajukan oleh mantan Wakil Wali Kota Palembang yang juga mantan Ketua PMI Kota Palembang. Ketua PMI Kota Palembang ya. Ya. Itu ada beberapa keberatan yang diajukan waktu pra-peradilan, Ded ya. Iya, Kak. Silakan, Ded. Ya, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang Kak ya, yang Hakim Pati Arimbi SMH telah menguraikan dalam amar putusan pra-peradilan tersebut bahwa ada beberapa poin yang diajukan pra-peradilan oleh pemohon, yakni mantan Wawako Palembang yang merupakan mantan Ketua PMI Palembang. Di antaranya yakni terkait kerugian keuangan negara serta penetapan tersangkanya, Kak. Dan intinya pengajuan pra-peradilan tersebut ditolak oleh hakim, Ded ya. Iya, Kak. Dan beritanya sudah terbit di koran.sn.com, Ded ya. Sudah, Kak. Yang penasaran silakan klik koran.sn.com. Tapi Dedi pernah atau sempat mewawancarai pengacaranya, Ded ya. Ya. Apa statement dari pengacaranya? Silakan, Dedi. Ya, usai sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Palembang, Kak ya, penasihat hukum mantan Wawako Palembang yang juga mantan Ketua PMI Kota Palembang ya Adi Irwanda mengatakan kepada sejumlah wartawan bahwa pihaknya masih mempertanyakan terkait jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut, yang hingga saat usai sidang pra-peradilan pihak Kejari Palembang tidak bisa memperlihatkan berapa jumlah kerugian keuangan negaranya, Kak. Karena menurut kuasa hukum dari tersangka tersebut bahwa harusnya ada kerugian keuangan negara yang jelas. Hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun meskipun demikian pihaknya selaku kuasa hukum dari tersangka yang merupakan mantan Ketua PMI Palembang akan terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan untuk kliennya, Kak. Soal kerugian negara dalam perkara ini itu sebenarnya sudah dijawab oleh Kejari Palembang, Ded ya? Iya, Kak. Dan sudah kita terbitkan juga ya di koran.sn.com, Ded ya. Masih ingat, Dedi, silakan. Iya. Kejari Palembang Hutamrin SMH telah menjelaskan terkait kerugian negara dalam perkara tersebut, Kak ya. Di mana dikatakan Hutamrin SMH selaku Kejari Palembang bahwa pihaknya telah mendapatkan bukti aliran dananya, Kak ya. Maksud hingga memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Namun Kejari Palembang Hutamrin SMH menegaskan bahwa terkait jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sejauh ini masih dihitung oleh BPKP, namun dirinya juga menegaskan bahwa nanti akan dibacakan saat sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Palembang ke depannya, Kak. Soal perkara ini, mantan Kabar Reskrim Pak Susno Duaji juga berkomentar, Ded ya. Ada komentar menarik dari Pak Susno, silakan, Dede. Ya, Pak Susno Duaji yang juga mantan Kabar Reskrim Mabes Polri, Kak ya, mengatakan bahwa dalam dugaan kasus korupsi terkait dana PMI tersebut harus diusut tuntas oleh Kejari Palembang, Kak. Kemudian Pak Susno berharap bahwa tersangka dalam perkara tersebut harus dijatuhi hukuman yang berat karena menurut Pak Susno Duaji dana PMI merupakan dana kemanusiaan, Kak. Sudah cukup panjang, Ded ya, kita ulas berita, Ded ya. Sesi pertama tentang penyidikan pembangunan pasar Cinde yang mangkrak yang saat ini ditangani oleh Kejati Sumsel ya. Ada cerita dari Wakajati tadi, Ded ya. Ada kita cerita tentang BPHTB ya. Ada juga komentar dari Pak Susno Duaji, mantan Kabar Reskrim Mabes Polri. Dan kemudian sesi kedua kita bicara tentang apa tadi, Ded? Dugaan kasus korupsi pengelolaan dana dan biaya pengganti pengelolaan darah pada PMI Kota Palembang tahun 2020 sampai dengan 2023, Kak. Ada kita cerita tentang pra-peradilan, kemudian ada keterangan dari Kejari Palembang hari ini ya. Kemudian ada juga komentar dari Pak Susno Duaji. Dan untuk penonton Lensa SN yang mau memberikan usul, ulas berita maupun tokoh-tokoh untuk hadir dalam Lensa SN, silakan DM ya, di red message ke Instagram koran.sn.com ya. Dan kita udah di ujung ulas berita, Ded ya. Dan seperti biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini sederhana saja. Berilmulah dan santunlah dalam berbicara biar kau dihargai dalam pergaulan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alwi-Syikmat bersama Dedi Suhendra. Izin pamit, salam SN, salam kompak selalu.